bagi kami pasien dan keluarganya itu adalah guru yang paling menginspirasi buat kami gitu. Kita melihat perjuangan penderitaan seperti itu, yang kita amati justru betapa anak-anak itu sangat mempedulikan keluarga mereka, orang tua mereka gitu. Jadi yang mereka pikirkan bukan takut meninggal, tapi takut nanti orang tua saya bagaimana ketika saya tidak ada gitu. Jadi dia curhat ke salah satu perawat kami, dia sempat bilang bahwa dia senang sekarang ada perawat Rachel House karena nanti mama, saya jadi ikut sedih. Nanti mama nggak sendirian lagi. Antarkan Kebaikan Podcast. Halo sahabat Paxel, kita ketemu lagi di podcast Antarkan Kebaikan, masih bersama saya Inayu. Kalau teman-teman semua nih sahabat Paxel terakhir ngerasa nonton podcast Antarkan Kebaikan banyak nge-feature seller gitu ya, atau sesama Paxelian atau employee-nya Paxel, kali ini tamu kita tidak kalah spesial. Beliau ini merupakan perwakilan dari salah satu foundation atau yayasan yang selama ini telah berhubungan baik sekali dengan Paxel dan siap membagikan cerita ataupun pandangannya seputar Antarkan Kebaikan juga pastinya. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau langsung menyapa tamu spesial kita kali ini, ada Mbak Ella Cecilia selaku COO dari Rachel House. Halo. Halo semua. Halo Mbak Ella, apa kabar? Kabar baik, sehat ya? Sehat-sehat, terima kasih sudah mengundang saya mewakili Rachel House untuk hadir di podcast ini. Sama-sama Mbak Ella. Gimana kita masih dalam suasana lebaran? Kemarin aman lebarannya selama Ramadan, kemarin gimana di Rachel House? Selama Ramadan kemarin kita penuh berkah banget Mbak, mengantarkan kebaikan juga dari Alhamdulillah. donor-donor untuk pasien-pasien yang berupa parsel lebaran dan sedikit hadiah dari mereka untuk pasien-pasien kami. Oke, jadi berjalan dengan aman ya. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelumnya boleh dong di-remind sedikit atau mungkin diperkenalkan nih untuk sahabat Paxel yang belum familiar, Rachel House itu apa sih sebenarnya, boleh Mbak diceritain? Oke, jadi Rachel House itu adalah sebuah yayasan, organisasi sosial nirlaba, di mana kita bergerak di bidang pelayanan kesehatan, memberikan asuhan paliatif kepada anak-anak kurang mampu dari keluarga prasejahtera yang harus hidup dengan penyakit serius seperti kanker ataupun HIV. Jadi asuhan paliatif itu sendiri adalah sebuah spesialisasi pelayanan medis yang khusus memang menangani pasien-pasien dengan penyakit serius, memastikan supaya di perjalanan yang sulit ya tentunya karena penyakitnya sulit untuk disembuhkan, mereka memiliki support system, memiliki dukungan yang menyeluruh untuk menangani tidak hanya keluhan fisik seperti mengelola rasa nyeri, mengelola gejala, mengelola keluhan lah yang terjadi, tapi juga mendapatkan dukungan psikologis, dukungan emosional gitu untuk memastikan walaupun hidup dengan penyakit serius tapi tetap bisa hidup dengan optimal, masih bisa hidup dengan normal, menjalani sisa hidupnya dengan baik lah begitu. Jadi memberikan harapan, tujuannya kayak gitu ya kira-kira. Memberikan harapan, menjadi support system menjadi untuk support mereka. system, ngasih semangat juga. Betul. Berdirinya sejak kapan dan sejauh ini udah berapa anak yang istilahnya dibina gitu ya? Diasuh, Diasuh, oke. dirawat ya. Jadi kita Rachel House berdiri sejak tahun 2006 dan sampai tahun ini Rachel House sudah merawat 1.123 anak di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mayoritas hidup dengan kanker dan HIV. Kanker dan HIV, jadi fokus ke penyakit-penyakit yang memang sulit sekali untuk disembuhkan ya. Betul. Kalau kita throwback ke tahun 2006 atau bahkan sebelumnya gitu ya, awalnya apa sih yang ada di benaknya para founders gitu ya? Maksudnya kalau saya sendiri kepikiran oke, bikin yayasan gitu ya, tapi mungkin bukan yang fokus ke penyakit terlebih lagi yang sulit untuk disembuhkan pula gitu ya. Apa yang menjadi landasannya pada saat itu? Apa sih yang mengetuk hatinya gitu loh Mbak? Jadi founder Rachel House itu adalah seorang Indonesia, Ibu Lina Chandra namanya, seorang investment banker, dan pada waktu itu memang beliau terinspirasi untuk memastikan supaya anak-anak yang khususnya dari keluarga prasejahtera dan mereka yang dari kelompok masyarakat terpinggirkan itu tetap memiliki akses kepada pelayanan kesehatan gitu. Karena seperti kita ketahui bersama di Indonesia sulit ya bagi orang-orang yang mungkin dari
dari kalangan menengah ke bawah gitu untuk mendapatkan akses ke rumah sakit meskipun sudah ada BPJS begitu, tapi ketika mereka pulang ke rumah mereka tidak akan punya siapa-siapa lagi begitu kan. Kalau orang yang dari kalangan menengah ke atas mungkin bisa ada suster datang ke rumah. Betul. Atau layanan home care datang ke rumah. Nah, kami mencoba mengisi gap itu gitu, memastikan agar anak-anak dari keluarga yang prasejahtera ketika mereka berada dalam kondisi sulit harus berjuang melawan penyakit serius, dan bahkan ketika perawatan medis itu sudah tidak bisa lagi membawa kesembuhan bagi mereka, mereka pulang itu tidak dengan penderitaan. Mereka pulang dengan didampingi oleh kami sebagai tenaga medis untuk membantu dan apa ya istilahnya tuh, meng-guide mereka, mendampingi mereka dalam melewati perjalanan hidup yang tidak mudah itu gitu. Mbak Ella sendiri juga involve banget nih dengan anak-anak yang diasuh saat ini ya. Maksudnya sebagai COO apakah benar-benar ada interaksi kah atau sifatnya lebih behind the desk gitu? Sehari-hari gimana sih? Kalau saya pribadi memang lebih behind the desk gitu, tapi kami punya tim perawat dan dokter dan dibantu juga dengan kader gitu ya, asisten perawat yang setiap hari itu pergi ke rumah pasien gitu. Jadi setiap disamperin ke rumahnya? Betul. Jadi metode pelayanan Rachel House memang berbasis home care, rawat rumah, karena sekali lagi tujuan kami untuk memastikan ketika pasien pulang ke rumah dari rumah sakit, mereka punya support system di rumah. Jadi ketika mereka ada dalam mungkin tiba-tiba ada gejala atau mereka tengah malam anaknya mendadak demam, mendadak kejang gitu kan, mungkin secara umum orang akan langsung pergi ke IGD begitu. Tapi untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera mungkin tidak mudah bagi mereka untuk pergi ke sana gitu kan. Jadi mereka bisa telepon perawat kami, mencari advice mungkin gitu, atau mungkin sebatas meminta tolong pesankan transport ke rumah sakit gitu. Jadi nggak mesti fisiknya nempel juga sebenarnya ya, dari jauh tapi bisa diandalkan. Betul. Yang penting itu. Iya, jadi mungkin bisa dibilang di jam kerja, di hari kerja kami bisa datang ke rumah mereka, tapi di luar jam kerja mereka bisa menghubungi kami kapanpun melalui WhatsApp, video call, apapun. Karena memang kami mendedikasikan tim kami ini untuk 24/7 lah gitu, ada hadir untuk mereka baik secara fisik ataupun secara virtual. Kalau kita bayangin nih ya, dari 2006 sampai sekarang 2023 udah mau 20 tahun ya, on the way 20 tahun, 17 tahun lah ya. Selama berdirinya Rachel House ini kan pasti sering dong ya, maksudnya berkolaborasi dengan partner-partner, baik itu dari mungkin brand atau sesama charity partner lainnya, yayasan lainnya gitu ya. Semua, correct me if I'm wrong Mbak, tapi semua pasti niatnya satu, membantu menambah lagi kebaikan. Betul. Untuk adik-adik tersebut gitu ya, atau ya mungkin sesama perawat atau dokter atau apapun yang di dalam environment Rachel House, tapi mungkin spesifik ke si adik-adiknya. Apa makna kebaikan dari selama 17 tahun ini mendirikan Rachel House gitu ya, yang Mbak Ella rasakan gitu ya? Adakah perubahan pandangan tentang kebaikan gitu ya, dari banyak yang lihat kebaikan-kebaikan yang datang kepada Rachel House? Ya, jadi selama 17 tahun ini Rachel House bisa berdiri, bisa terus memberikan perawatan kepada pasien-pasien kami, tentunya adalah berkat kebaikan dari semua pendukung, semua mitra, termasuk Paxel gitu kan. Jadi kami sebagai sebuah yayasan tidak menerima support rutin dari pihak manapun, jadi memang rely on kebaikan dari para supporter dan mitra gitu. Jadi kebaikan yang berupa donasi untuk mendukung perawatan medis yang kami berikan ke pasien, atau berupa sembako, atau seperti Paxel membantu kami mengantarkan kebaikan ke rumah pasien gitu kan, membantu mengirimkan obat-obatan atau mengirimkan sembako atau mengirimkan diapers dan susu, hal-hal kecil yang sebenarnya buat kita mungkin kebutuhan sehari-hari, tapi buat mereka adalah sebuah privilege gitu. Jadi pasien-pasien kami sangat merasa bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh banyak sekali orang-orang lewat Rachel House gitu. Buat mereka keberadaan kita, Rachel House dan para supporter, para donor adalah seperti pelampung penyelamat begitu. Mereka udah nggak tahu harus minta bantuan ke siapa lagi, dan ketika Rachel House datang mengantarkan berbagai dukungan, berbagai bentuk dukungan gitu ya dari para donor dan para mitra, itu buat mereka
membuat mereka jadi punya semangat lagi untuk berjuang tentunya gitu. Bener Mbak, pernah ada yang Mbak Ella lihat sendiri gitu yang tadinya udah hopeless banget mungkin gara-gara ada bantuan apapun itulah mungkin kecil atau besar gitu terus jadi semangat lagi tuh bener ya? Iya, jadi salah satunya tuh ada salah satu orang tua pasien kami yang dia memang hanya tinggal berdua dengan anaknya gitu. Suaminya sudah meninggalkannya dia. Jadi ibu sama anak nih. Suaminya sudah meninggalkannya karena nggak sanggup menerima kondisi anaknya gitu. Anaknya hanya bisa terbaring, tidak bisa apa-apa sama sekali gitu. Dan dia tentunya tidak bisa bekerja karena dia harus ngerawat anaknya 24/7 gitu. Jadi dengan adanya Rachel House tuh dia jadi masih mau bangkit lagi gitu karena sebelumnya tuh dia nggak punya uang sama sekali bahkan untuk nge-refill tabung oksigen gitu kan. Untuk makan aja susah boro-boro mau nge-refill tabung oksigen gitu. Jadi dengan adanya Rachel House ya kita bisa menyalurkan dana dari donor-donor kita untuk hal-hal seperti itu, mengisikan tabung oksigen, membelikan diaper, susu, obat-obatan gitu. Jadi seolah mungkin bisa dibilang kita tidak memperpanjang hidup anak itu, tapi setidaknya di sisa hidup anak itu kita masih bisa memberikan dia nutrisi yang cukup, memberikan dia hidup yang higienis gitu kan, bisa membuat dia bernafas dengan baik tanpa harus kesulitan, hal-hal seperti itu yang buat kami sangat merasa bersyukur bisa menyalurkan kebaikan-kebaikan dari banyak sekali orang yang sudah membantu Rachel House gitu. Dan dari sisi tim perawat kami sendiri pun, tim dokter dan perawat kami merasa sangat sangat terberkahi begitu karena bahkan di tengah perjuangan yang sulit yang bisa dibilang Rachel House adalah satu-satunya gitu penyedia asuhan medis paliatif, masih banyak orang yang ada di samping kami untuk sama-sama berjuang melayani mereka gitu. Bahkan bukan kemarin ya, di masa pandemi beberapa tahun belakangan ini Rachel House adalah satu-satunya home care penyedia layanan medis yang masih beroperasi gitu. Dan buat kami sebenarnya berat ya karena kan takut gitu kan apalagi dan ini di lapangan. Sensitif kan maksudnya anak-anak yang kita yang sehat aja kan sama pandemi awal-awal terutama ya. Betul. Pasti takut gitu apalagi mereka. Betul, tapi amanah dari para donor yang terus mendukung kami, kemudian juga mensuplai kebutuhan pasien-pasien kami yang membuat kami terus maju lah gitu karena ada amanah yang harus diantarkan, ada keluarga yang membutuhkan ada gitu kebaikan yang harus diantarkan, antarkan kebaikan. Betul banget gitu. Jadi kebaikan itu adalah yang membuat Rachel House terus berjalan gitu. Wah ini inspiring sekali ya. Kalau dengar dari ceritanya Mbak Ella tadi gitu kan, intinya sebenarnya bukan hanya adik-adik ini yang kita bisa ambil pelajaran gitu ya, tapi dari rekan-rekan Rachel House sendiri sih sahabat Paxel kalau yang saya tangkep ya. Tadi Mbak Ella sendiri bilang gitu kan, di tengah ketakutan, di tengah segala macam keterbatasan, case-nya contohnya tadi awal pandemi, tapi Rachel House timnya gitu ya, mau nggak mau maju terus pantang mundur karena siapa lagi gitu kan kalau enggak. Tapi apa sih pelajaran yang Mbak Ella ambil ya selama katakan pandemi kemarin deh ya, terus berjuang untuk hidup adik-adik ini gitu ya, while hidup sendiri juga sebenarnya lagi mungkin morat-marit gitu kan ya, semua juga pada saat pandemi kemarin gitu kan, concern kesehatan, mungkin ekonomi juga lagi lemah-lemahnya pada saat itu gitu ya. Apa sih yang pelajaran yang bisa Mbak Ella petik gitu dari kejadian kemarin pandemi? Jadi pelajaran yang bisa kami ambil adalah di masa pandemi, di tengah semua keterbatasan, ada kelompok orang-orang yang paling membutuhkan bantuan gitu. Karena keluarga prasejahtera yang untuk hidup sehari-hari saja sulit, mereka pergi ke rumah sakit juga akan menjadi semakin sulit gitu. Dan keberadaan tim home care yang bisa datang ke rumah mereka itu adalah sebuah blessing bagi mereka. Karena kita semua yang orang normal aja kan takut ya untuk pergi keluar di masa pandemi gitu. Jadi apalagi mereka yang punya anak yang sakit, yang imunitas tubuhnya sangat lemah gitu. Jadi keberadaan tim home care itu sangat-sangat krusial untuk bisa datang ke rumah memberikan pelayanan medis bagi mereka. Jadi mereka tetap bisa terjaga keamanannya, tapi anak mereka juga bisa terkelola gitu keluhan medisnya. Tapi nggak ada yang takut tuh Mbak waktu itu? Itu maksudnya itu definisi mendahulukan kepentingan orang di atas kepentingan pribadi, iya dong ya kan? Gimana?
Jadi kalau masalah takut itu tentu ada ya, tapi kami juga di internal membuat sebuah infection protokol yang juga cukup ketat untuk memastikan tidak ada potensi paparan virus dari tim kami ke pasien ataupun dari pasien ke kami gitu. Jadi di rumah sakit mungkin waktu itu lihat pada pakai APD begitu ya. Sama tim kami juga waktu masa pandemi ke rumah pasien tuh selalu dengan APD lengkap gitu. Walaupun akibatnya kadang-kadang karena rumah pasien kami kebetulan banyak yang di gang sempit, gang kecil gitu. Akibatnya kadang setelah selesai perawatan gitu, tim perawat kami itu mandi keringat. Tapi ya itu bagian dari memang komitmen kami untuk memastikan ya anak-anak, pasien-pasien yang kami rawat semua isunya terkelola gitu. Dan ketakutan bukan sesuatu yang harus membuat kita diam, tapi justru menjadi dorongan buat kita untuk terus maju gitu. Oke, ketakutan bukan jadi alasan untuk diam, tapi justru jadi dorongan. Karena kita harus mikir di luar rasa takut kita itu ada apa sih yang lebih penting gitu ya. Betul. Itu yang kadang-kadang kita lupa ya ketika kita terhimpit dengan sebuah ketakutan apapun itulah konteksnya gitu ya. Pasti yang kita pikirin diri kita sendiri ya kan. Gimana nih caranya biar selamat gitu ya. Tapi dari Rachel House kita semua di sini bisa belajar gitu loh bahwa ternyata tidak bersikap egois, katakanlah seperti itu gitu ya, bersikap lebih peduli terhadap sekitar, itu juga bisa memberikan impact kok yang baik untuk diri kita gitu ya. Betul. Impactnya apa sih kalau buat Mbak Ella sendiri deh, kita bicara Mbak Ella nih ya, sebagai orang yang memang in charge di Rachel House, selalu mendahulukan kepentingan adik-adik, selalu mengutamakan pasien-pasien yang butuh perhatian ini, butuh perawatan ini. Impactnya apa buat Mbak Ella sendiri yang alhamdulillah sehat gitu ya, dan punya privilege mau ke dokter misalkan one day sakit ya pergi aja gitu kan ya. Apa impact yang masuk ke dirinya Mbak Ella gitu? Kalau saya pribadi sama seperti teman-teman lain di Rachel House, bagi kami pasien dan keluarganya itu adalah guru yang paling menginspirasi buat kami gitu. Karena khususnya untuk pasien ya gitu, mereka masih usia belia, hidup dengan penyakit yang sulit disembuhkan gitu, dan bahkan kadang-kadang beberapa di antara mereka tahu bahwa mereka itu memang sudah tidak bisa sembuh lagi gitu. Jadi kita melihat perjuangan penderitaan seperti itu, yang kita amati justru betapa anak-anak itu sangat mempedulikan keluarga mereka, orang tua mereka gitu. Jadi yang mereka pikirkan bukan takut meninggal, tapi takut nanti orang tua saya bagaimana ketika saya tidak ada gitu. Jadi Itu ada seperti itu masih pada kecil loh Mbak itu. betul. Jadi hal-hal seperti itu banyak kita temui di lapangan itu, di mana mereka satu takut kalau nanti orang tuanya tidak bisa coping gitu ketika mereka pergi gitu, atau menyembunyikan rasa sakitnya di depan orang tuanya gitu, karena mereka tidak mau orang tuanya mungkin terlalu merasa pusing atau bingung gitu ya. Jadi menambah beban ke sana gitu. Betul. Dan bahkan ada salah satu pasien kami tuh, dia curhat ke salah satu perawat kami, dia sempat bilang bahwa dia senang sekarang ada perawat Rachel House karena nanti mama, saya jadi ikut sedih. Nanti mama nggak sendirian lagi karena sudah ada. Maaf ya, saya kadang Nggak apa-apa Mbak, aku juga jadi berkaca-kaca loh. Jadi dia bilang dia senang karena udah ada perawat Rina, jadi nanti ketika aku pergi mama udah gak sendirian lagi gitu. Memang kan kami di Rachel House juga memberikan pelayanan walaupun pasiennya sudah meninggal dunia, tapi kami tetap selalu ada untuk keluarganya, untuk memastikan si keluarga ini bisa coping, bisa move on lah. Jadi nggak berhenti di, betul. Misalkan katakan anak itu tidak berhasil gitu ya, setelah nggak ada pun masih didampingi keluarganya. Betul, keluarga masih didampingi karena kami ingin make sure mereka benar-benar bisa coping, bisa move on gitu. Karena ada kasus-kasus yang ditemui di mana bahkan keluarganya, orang tuanya atau ibunya mungkin merasa depresi atau masih merasa ngelihat anaknya di rumah belum bisa let go gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kami pantau juga, karena kalau memang orang tua atau caregiver atau pelaku rawatnya tidak bisa mengatasi kehilangan itu, kami harus bantu lagi kan, mencarikan psikolog misalnya gitu. Jadi buat saya kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh tantangan gitu, tapi mereka baik pasien maupun orang tua itu sangat gigih dalam menjalaninya gitu. Banyak juga orang tua pasien tuh yang hanya dari keluar kota misalnya dengan uang seadanya datang ke Jakarta mencari kesembuhan untuk anaknya,
Tapi ternyata kesembuhan itu sulit didapat gitu kan. Cuma ya mereka terus bertahan gitu dan mencoba berjuang sampai titik terakhir di mana ya mereka akhirnya bisa mungkin ikhlas gitu kalau misalnya anaknya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Atau ada juga pelaku rawat yang sebenarnya kakak dari pasien yang mungkin baru berusia 16 tahun, 17 tahun, orang tuanya sudah meninggal dunia dan si kakak ini harus merawat adiknya yang sakit serius gitu. Dia harus cari makan juga untuk mereka berdua gitu, tapi juga harus merawat adiknya, harus putus sekolah. Banyak hal-hal seperti itu yang kami temui di lapangan. Jadi kalau buat saya pribadi, tantangan hidup saya mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan perjalanan hidup yang harus mereka hadapi. Jadi itu juga membuat saya di satu sisi lebih kuat, tapi di sisi lain juga terdorong untuk terus memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena sekali lagi kalau bukan kami siapa lagi? Betul. Jadi makna perjuangan, makna semangat gitu ya, makna harapan itu selalu ada, itu yang Mbak Ella dapat kalau saya tangkap dari ceritanya dari tadi ya. Betul. Justru maksudnya selama ini bekerja di Rachel House, mungkin buat orang, oh Mbak Ella yang ngasih banyak ke adik-adik, padahal buat Mbak Ella sendiri adik-adik yang ngasih banyak ke Mbak Ella. Karena ternyata dari ceritanya ya itu mungkin Mbak Ella nggak bisa jadi sosok yang sekuat sekarang gitu ya, menghadapi semua orang punya cobaan pasti dalam hidupnya ya. Tapi mungkin yang menjadi penyemangatnya Mbak Ella justru anak-anak itu, ngelihat mereka selama ini ya, yang kuat banget dan dewasa banget loh. Kalau dengar ceritanya tadi sampai udah mikirin kalau misalkan nanti saya nggak sampai selamat, orang tua saya gimana gitu ya. Dan ya itu seperti yang tadi saya bilang, itu membuat kami jadi semakin berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk mereka gitu. Karena di tengah kesulitan hidup mereka, di tengah perjuangan melawan penyakit, mereka tidak punya siapa-siapa lagi, jadi kami harus terus ada untuk mereka. Kalau dari tadi kita sempat nyinggung-nyinggung soal bantuan gitu ya, bentuknya macam-macam ya kan. Kalau Rachel House sendiri punya tim real lah, bantuannya pasti fisiknya datang, minimal fisiknya nggak datang pun bisa orderin taksi dari kejauhan misalkan dibutuhkan gitu ya. Banyak nih sahabat-sahabat Paxel yang saya yakin juga punya jiwa yang sosial seperti Mbak Ella dan teman-teman lainnya di Rachel House gitu ya. Tapi mungkin merasa kayak, saya bisa bantu apa sih? Saya bukan brand yang bisa ngasih support dalam bentuk misalkan donasi dalam jumlah yang besar atau apalah gitu ya. Saya cuman seorang biasa gitu loh, tapi saya pengen nolong. Sebenarnya bisa gak sih untuk mereka-mereka nih, untuk sahabat-sahabat Paxel yang seperti ini, menolong adik-adik itu? Bantuan apa gitu Mbak yang sebenarnya paling dibutuhkan sama mereka? Karena tidak semua, correct me if I'm wrong, tidak semua bisa kita ukur dengan uang juga gitu kan. Ya. Bantuan yang paling dibutuhkan oleh para pasien kami dan keluarganya adalah support system gitu ya. Jadi satu tentunya support system berupa dukungan medis di rumah, kemudian juga dukungan psikososial untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari, dan juga dukungan emosional gitu. Karena ketiga hal itu kalau di bidang paliatif, kalau tidak terpenuhi itu akan menjadi sebuah total pain, penderitaan yang menyeluruh gitu. Jadi kalau mereka kesulitan secara fisik tapi mereka mendapatkan dukungan medis yang tepat, memiliki kehidupan atau mendapatkan nutrisi yang baik, itu kan juga kondisinya mereka akan terjaga begitu. Tapi kalau kondisi fisiknya tidak baik, kondisi psikososial tidak baik, kondisi emosional tidak baik, itu akan makin memperparah sih kondisi fisik tadi gitu. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman, banyak banget gitu. Yang paling pertama yang bisa dilakukan, yang paling mudah, bantu kami menyuarakan kisah dari pasien-pasien kami gitu. Karena asuhan paliatif itu sendiri di Indonesia belum banyak dikenal Mbak. Jadi memang bisa dibilang Rachel House adalah satu-satunya penyedia asuhan paliatif yang bersifat medis, dan sebenarnya masih banyak banget anak-anak di Indonesia yang butuh bantuan atau perawatan paliatif. Dan unfortunately sampai saat ini Rachel House hanya beroperasi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi gitu kan. Jadi di luar sana, di luar pulau, luar Jakarta, luar Jawa, pasti masih banyak banget anak-anak yang membutuhkan. Jadi target kami, harapan kami ke depannya adalah ada pihak yang bisa mereplikasi pelayanan Rachel House ini untuk dibawa ke luar daerah gitu. Dan
kalau informasi atau wawasan mengenai asuhan paliatif ini sudah menyeluruh, akan lebih mudah bagi kita untuk lebih banyak membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Jadi tidak hanya terpusat di Jakarta misalnya, tapi juga bisa tersedia di berbagai daerah di Indonesia, sehingga akses terhadap asuhan paliatif itu bisa ditemui dengan mudah di mana saja di Indonesia. Replikasi artinya menduplikasi gitu ya. Betul. Mungkin gak usah terang-terangan dengan bendera Rachel House gitu ya, tapi at least untuk sahabat Paxel yang lagi denger di Spotify ataupun nonton di YouTube nih ya, tergerak gitu hatinya setelah mendengarkan sharingnya dari Mbak Ella ini, mungkin bisa mulai dengan hal kecil, yaitu mungkin kalau tahu di sekitar kita ada yang sakit atau apa gitu ya, mungkin yuk kita coba luangkan waktu lebih gitu ya. Betul. Coba gali lagi orang ini sebenarnya butuhnya apa sih? Gitu kan. Betul. Tadi Mbak Ella sendiri bilang sesimpel ngorderin taksi atau ngantrin diapers gitu ya, ngantrin obat atau apa gitu ya. Mungkin selama kita bisa lakukan, kenapa enggak gitu loh. Lebih baik kita jadi perpanjangan tangan dari kebaikan yang dilakukan oleh Rachel House ini daripada kita diam sama sekali gitu ya. Gak usah gerakan masif gede-gede, kadang-kadang kan susah nih ngumpulin massa gitu ya, tapi 1, 2, 3 orang lebih baik daripada enggak sama sekali ya Mbak, kira-kira seperti itu ya. Karena ternyata yang itu tadi kita udah denger sendiri sahabat Paxel gitu ya, bahwa kebaikan sekecil apapun itu ternyata memberikan atau menjadi harapan yang luar biasa besarnya, menjadi sebuah privilege yang luar biasa besarnya untuk sebagian orang yang buat kita selama ini apa sih gitu ya, mesen ojek, mesen apa, antar obat atau apa sih gitu, tapi ternyata hey jangan kecilin soal itu gitu ya. Betul. Jadi bantuan sekecil apapun itu akan sangat bermakna untuk pasien-pasien kami. Kami sangat terbuka untuk volunteering. Jadi misalnya hobi fotografi gitu, pengen bantu menyuarakan kisah atau kehidupan pasien-pasien Rachel House, itu kita akan seneng banget gitu, karena ya itu tadi asuhan paliatif jarang atau masih terbatas diketahui di Indonesia gitu. Jadi kalau kita bisa menyuarakan, berbagi kisah lah gitu tentang pasien-pasien kami, apa yang mereka butuhkan, itu akan sangat membantu gitu. Atau mungkin yang punya rezeki berlebih ingin berdonasi, tentu akan kami sampaikan secara secara amanah begitu kepada pasien-pasien kami gitu, karena pada intinya suatu organisasi pasti tidak bisa berjalan sendiri untuk membantu banyak orang gitu kan. Kami butuh bantuan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak lah tentunya gitu, apalagi pemerintah. Kalau mereka bisa membawa asuhan paliatif ini menjadi bagian dari BPJS, tentu kan akan makin banyak mungkin pelayanan rawat rumah untuk pasien-pasien dengan penyakit serius gitu. Jadi ya menyuarakan itu adalah suatu bentuk dukungan yang sangat bermakna bagi Rachel House. Dan percaya aja lah ya, itu akan kembali ke kita kok. Bukan dalam bentuk rezeki yang uang atau apa, enggak lah ya, bukan seperti itu, tapi self fulfilling ya, kayak tadi Mbak Ella cerita. Karena anak-anak yang sakit ini loh yang dipandang orang mungkin tidak berdaya, tapi ternyata mereka lah yang menjadi sumber kekuatan saya gitu kan. Malah gara-gara mereka ini saya jadi semakin semangat menjalani hidup yang penuh dengan cobaan. Hidup gak ada yang mulus ya Mbak pastinya ya, seperti itu. Oke. Dan satu hal mungkin Mbak, mungkin orang akan melihat anak dengan penyakit serius atau orang dengan penyakit serius mungkin hanya tinggal menunggu waktu begitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan agar mereka bisa menjalani sisa waktunya dengan optimal, dengan tetap dapat berfungsi, menikmati cinta kasih keluarga gitu. Jadi mereka tetap butuh dukungan kita. Semua hidup itu berharga, nggak ada yang sia-sia ya. Betul banget. Oke. Kalau mau ikut mendukung Rachel House gimana sih Mbak caranya? Yang paling gampang deh, misalkan nih ada di antara sahabat Paxel nih yang aku pengen kontributif lah apa gitu. Yang paling gampang apa? Selain ikut menyuarakan ya yang tadi ya, isunya di up ke mana, mungkin sosmed atau mana. Apa sih misalkan kayak mau bantu donasi atau apa gitu, itu bisa Mbak? Bisa banget. Jadi yuk follow Instagram Rachel House di @rachelhouseindonesia. Di situ kita bisa bicara lewat DM, atau teman-teman juga bisa lihat apa aja sih kegiatan Rachel House, apa aja sih program-program Rachel House, siapa aja sih pasien-pasien Rachel House gitu. Karena kita selalu berbagi cerita tentang kegiatan kita dan tentang kisah pasien kita di Instagram gitu. Oke. Nice Mbak Ella, terima kasih banyak loh untuk waktunya udah mau sharing dan mengingatkan kita lagi nih ya, bahwa ya emang kebaikan itu gak ada batasnya.
kebaikan itu nggak cuma semata-mata soal materi atau uang, tapi bagaimana kita meluangkan waktu, ya kan, bagaimana kita menempatkan diri kita untuk selalu ada untuk mereka yang membutuhkan, itu juga sebuah bentuk kebaikan gitu kan ya. Dan Betul. ya itu nggak ada batasnya lah gitu. Jadi tergantung niatnya kita aja mau atau enggak nih kita coba berbagi Betul. kebaikan dan menjadi manfaat untuk orang lain gitu. Betul Dan banget. sekali lagi nggak semuanya soal uang gitu Iya. ya. Yang dibutuhkan juga nggak selalu melulu soal uang. Kadang perhatian pun itu lebih bermakna daripada uang. Jadi yuklah gitu. Kita tunggu apa sih ya sahabat Paxel di sini. Terutama untuk kita yang merasa kita nih udah diberkahi gitu kan dengan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Jangan lupain juga banyak teman-teman di luar sana yang tidak seberuntung kita dan membutuhkan perhatian, bantuan dari kita. Betul banget. Mari kita sama-sama bantu gitu ya. Dan percaya deh yang Mbak Ella bilang, rasain sendiri ajaibnya gitu kan. Yang ada malah mereka yang menjadi guru kita, bukan kita yang jadi guru mereka. Kita yang sehat ini loh padahal ya. Orang pasti nyangkanya kita yang jadi guru, tapi ternyata kata Mbak Ella mereka adalah guru yang terbaik. Sahabat Paxel, pastikan Anda follow juga ya Instagram Paxel, dengerin podcast ini di Spotify dan juga tonton di YouTube ya Paxel. Jangan lupa di subscribe. Untuk Anda juga nih para seller-seller, pastikan untuk bergabung di komunitas Rumpi atau Rumah Mimpi Paxel yang detailnya bisa Anda lihat di bawah ini. Jadi pastikan untuk selalu update ya. Baiklah kalau gitu Mbak Ella, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam untuk adik-adik semua di Rachel House ya. Tetap semangat, tetap untuk Mbak Ella dan teman-teman Rachel House saya juga tetap semangat, antarkan kebaikannya pastinya ya. Terima kasih sekali Mbak atas Sama-sama. kesempatan ini. Oke deh sahabat Paxel, berakhir sudah podcast kita kali ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah di episode lainnya. Masih bersama saya Inayu. Dadah. Antarkan Kebaikan Podcast.